البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Roka malan fali ahli, barang siapa meninggalkan harta, yaitu dia mati meninggalkan harta, maka itu adalah untuk keluarganya, yaitu dari kalangan ahli waris. Tidak boleh dia itu diberikan dirampas oleh penguasa atau dirampas oleh tetangganya atau dirampas oleh orang-orang lain, yaitu ini tidak boleh. Barang siapa meninggal maka harta itu adalah untuk keluarganya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagiannya itu lebih berhak daripada sebagian yang lain dengan ketetapan dari Allah. Bukan semuanya langsung berebut, oh saya juga keluarganya, bukan. Harus dengan ketetapan dari Allah Ta'ala, ada pembagiannya. Faridatan minallah, itu adalah pembagian yang datang dari Allah. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Di akhir-akhir pembahasan apa? Masalah warisan, masalah kalalah. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian itu tidak tersesat, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini bantahan kepada orang yang mencoba membantah Allah dan mengkritik Allah. Kenapa ini dapat sepertiga, kenapa ini dapat 2/3, kenapa ini setengah, kenapa ini 1/8. Allah tahu terhadap seluruh makhluknya dan tahu keperluan mereka dan tahu apa yang akan menimpa mereka kalau pembagiannya berubah. Maka kita harus taat kepada Allah. Jangan protes kepada Allah. Kalau merasa kurang rezekinya dari sisi warisan, Allah Maha memberikan rezeki, akan memberikan rezeki dari jalur yang lain-lain yang tidak terduga. Jangan takut masalah harta. Allah Ta'ala akan berbuat baik kepada hamba yang setia dan taat. Allah tidak lupa kepada cacing dan semut. Bagaimana dia lupa kepada manusia yang taat kepadanya? Itu tidak mungkin. Tayyib. Berarti kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan dia mati dalam keadaan meninggalkan harta, maka itu adalah untuk keluarganya. Maka tidak boleh hartanya itu diambil menjadi baitul mal. Ini tidak boleh. Tetapi kalau sama sekali memang tidak ada kerabat dekat, maka dia diberikan kepada kerabat yang jauh. Kalau tidak ada kerabat yang jauh, baru terjadi perselisihan di kalangan ulama. Apakah dia itu menjadi hak baitul mal ataukah menjadi haknya tetangga? Tetapi yang betul adalah hak baitul mal, dan pemerintah pemerintah berwenang untuk membagikan kepada yang layak menerima. Dari mungkin dari asnaf yang 8 itu, dari kalangan fuqara, masakin, dari kalangan tulabul ilm, dari kalangan ibnu sabil, atau perkara-perkara yang lain yang dilihat besar maslahatnya dan berhak mendapatkannya. Dan Allah Ta'ala nanti akan menanya pemerintah tadi, apakah dia membagikan sesuai dengan haknya ataukah justru melakukan korupsi. Allah akan meminta tanggung jawab atas itu. Kalau kerabat jauh tidak ada, maka dari orang yang qabilahnya sebelum masuk kepada baitul mal. Karena orang yang seqabilah ini masih ada hubungan kerabat dari jarak yang sangat jauh. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa mati dalam keadaan membawa hutang, maka tanggung jawabnya adalah di tangan saya, yaitu diambil dari baitul mal. Ini di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW ketika sudah mendapatkan banyak futuhat, banyak kemenangan. Adapun di awal-awal periode Madinah, orang yang meninggal, yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, maka Rasulullah tidak mau menyolati dia. Karena dia tidak berhati-hati orang ini. Tetapi orang lain menyolati. Adapun di akhir-akhir hayat Rasulullah ketika harta negara itu banyak, maka memang harta negara itu digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Maka untuk inilah, barang siapa mati dalam keadaan dia itu meninggalkan hutang, maka pembayarannya itu orang yang memiliki hak hendaknya dia melaporkan ke pemerintah, si fulan punya hutang dan keluarganya tidak mampu membayar, maka tolong saya dibantu. Pemerintah melalui jabatan sosial dan semacam itu akan mengeluarkan harta itu sesuai dengan ukurannya. Yang pertama kali harus membayar adalah diambil dari uang orang yang mati tadi. Kalau tidak cukup, maka diambil dari harta keluarganya. Karena keluarga sebagaimana mereka mendapatkan bagian warisan, mereka juga mendapatkan tanggung jawab untuk membayarkan hutang. Nah, kalau mereka juga tidak mampu, maka mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah. Tayyib. Sekarang kita masuk ke ini kalam dari Imam Nawawi yang berikutnya. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu
haditsuhu sabit, dan ini telah lewat yang Rasulullah mengatakan apa, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah, ini telah kita lewati. Fi babil muhafadzati ala sunnah, di dalam bab kewajiban untuk menjaga sunnah. Kita masuk ke bab yang baru. Al-babut tasi'a asyar, bab yang ke-19, babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Tentang orang yang membuat suatu jalan yang baik atau jalan yang jelek. Sanna sunnatan, yaitu membuat suatu jalan, mensunnahkan, mencontohkan atau menghidupkan suatu sunnah. Qala Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka, orang-orang yang dijamin Allah masuk surga, adalah orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami itu orang-orang yang menyejukkan jiwa kami. Aslinya adalah menyejukkan mata, tapi maksudnya adalah menyejukkan hati tentunya. Ini adalah ungkapan orang Arab. Barang siapa hatinya tentram, maka matanya juga akan terasa sejuk. Kalau hatinya sedang sakit dan panas dan marah, matanya akan terasa panas. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang diinginkan di dalam bab ini. Imaman yaitu adalah apa? Yuqtada bihi fil hasanat wal khairat, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun, yaitu sebagai orang-orang yang diteladani di dalam kebaikan dan kebajikan. Bukanlah yang dimaksudkan itu untuk meminta menjadi apa? Menjadi pemimpin-pemimpin penguasa, menjadi pemimpin partai atau duduk di kursi-kursi kekuasaan, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana penjelasan para mufassirun adalah apa? Agar kami ini menjadi orang yang baik dan diteladani kebaikan kami. Inilah ciri-ciri orang yang mencari apa? Mencari surga, bukan berusaha untuk berebut kekuasaan dan mencari kursi kepemimpinan di dunia. Tayyib. Sekarang untuk apa kita itu meminta dengan doa yang semacam ini? Yaitu untuk memperbanyak pahala kita. Kenapa? Karena umur kita itu pendek, suatu saat kita akan mati sehingga amal soleh itu terhenti. Sementara bekal untuk akhirat itu harus sangat banyak. Sementara surga itu sangat mahal. Maka harus kita memperbanyak bekal amal soleh. Di antaranya adalah dengan apa? Yang namanya amal jariyah. Amal yang dia itu terus mengalir. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu mati, amalannya terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama apa itu? Yaitu sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Bukan sekedar memberi makan kemudian hilang, tetapi apa? Tetapi dia membangun masjid, atau dia membangun jalan, atau dia itu adalah apa? Mensedekahkan buku yang terus diambil ilmunya, dan seterusnya. Ini termasuk sedekah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang terus diambil manfaatnya. Dia mengajarkan cara membaca huruf ba yang bagus, membaca huruf dot yang bagus. Maka selama huruf itu dibaca oleh sang murid, maka terus dia mendapatkan pahala. Nanti muridnya mengajarkan ke yang berikutnya sampai hari kiamat, pahala dia akan terus mengalir. Ini keutamaan apa? Orang yang mengajarkan kebaikan, ilmu yang diambil manfaatnya. Ini juga termasuk amal yang terus mengalir pahalanya. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Manakala anak itu adalah hasil kerja dari orang tuanya, selama anak ini beramal soleh, maka orang tuanya akan terus mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Maka di antara cara agar amal kita itu terus mengalir adalah kita itu diteladani di dalam kebaikan. Makanya mereka, yaitu penduduk surga ini, calon penghuni surga, mereka di dunianya berdoa semacam ini, agar kami itu menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Pemimpin sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun, yaitu apa? Yuqtada bihi fil khairat wal hasanat, yaitu diteladani di dalam kebaikan dan di dalam kebajikan. Kita sholat dengan tata cara sholat Rasulullah, orang mengikuti kita dapat pahala.
kita misalkan apa, kita berkhutbah dengan cara khutbah yang baik, khutbah yang disyariatkan, kemudian kita dicontoh seperti itu pula. Begitu pula bertutur kata yang baik, berjalan yang baik, mengkritik dengan cara yang baik. Ternyata banyak orang yang meniru, oh ini cara mengkritik yang baik, membuat orang tidak marah, tidak tersinggung. Nah, kemudian apa? Orang pun mencontoh kita, maka kita mendapatkan pahala dari keteladanan tersebut. Adapun kalau sebaliknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Makanya di sini tidak dikatakan waja'alna linnasi imama, jadikan kami sebagai pemimpin untuk manusia, bukan itu, tapi lil muttaqin, menunjukkan apa, ini adalah dalam faktor-faktor ketakwaan dalam masalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Adapun kalau secara umum, maka boleh jadi itu adalah nanti kejahatan pun ditiru dari kita, maka dosanya pun akan mengalir terus. Na'udzubillah. Makanya dikhususkan dengan orang-orang yang bertakwa saja. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.